What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Muse. Film ini menceritakan tentang seorang penyair dan profesor di perguruan tinggi yang begitu dihormati. Di suatu kejadian, ia pun bertemu dengan seorang gadis yang merupakan tetangganya cuy. Mereka pun berkenalan dan menjadi cukup dekat dalam waktu yang terbilang singkat. Dan terjadilah hal-hal yang disukai warga Tell Story. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pak tua usia 70 tahunan yang bernama Park Hae-il. Ia adalah seorang penulis yang tinggal sendirian dan lokasi rumahnya pun juga cukup sepi. Suatu hari ketika Park pulang, ia melihat seorang gadis sedang tertidur di kursi yang ada di depan rumahnya. Di waktu yang bersamaan terlihat asisten sekaligus murid dari Park yang bernama Bong. Ketika gadis itu terbangun, ia pun bilang kalau namanya adalah Kim. Ia mengatakan kalau ia nggak sengaja tertidur di rumah ini dan langsung meminta maaf. Setelah itu terlihat Park yang sedang makan dengan Bong. Di sini Bong mengatakan kalau ia sebelumnya pernah bertemu dengan Kim beberapa kali. Kim juga pernah mengatakan kalau dia sedang mencari kerja paruh waktu. Mendengar hal itu, Park pun langsung berencana mempekerjakan Kim di rumahnya karena ingin membantunya, dan ia pun meminta Bong untuk mempersilakannya datang pada esok pagi. Singkat cerita, keesokan harinya Kim mendatangi rumah Park. Tanpa basa-basi, Park pun langsung meminta Kim untuk bekerja membereskan rumahnya yang cukup berantakan itu. Kim pun di sini dengan senang hati mengerjakannya. Singkat cerita, setelah selesai Kim pun pulang. Namun entah kenapa pada malam harinya Kim kembali mendatangi rumah Park dan dalam keadaan basah cuy. Kim meminta agar ia diizinkan bermalam di rumah Park dan mengaku kalau ia nggak bisa pulang ke rumah karena ada masalah dengan orang tuanya. Tanpa merasa curiga, Park pun mengizinkan Kim untuk bermalam di rumahnya. Lantas keesokan harinya ketika Park terbangun, ia pun kaget melihat Kim yang ada di dekatnya. Nah, di sini Park pun melihat ada tato di area semongko milik Kim. Namun sayangnya tato itu belum terlihat jelas. Lantas sesaat kemudian Bong malah tiba-tiba datang di saat yang kurang pas. Park lantas segera bergegas menuju ke meja kerjanya. Lantas ketika masuk, Bong pun melihat Kim yang baru keluar dengan setelan baru bangun tidur. Bong yang kaget melihat Kim ini pun langsung memperingatkan Park untuk menjaga jarak karena Kim ini ternyata masih SMA dan umurnya terpaut jauh dengannya. Park lantas membela diri dan mengatakan apa yang terjadi sebenarnya pada malam itu, dan dia mengaku kalau dia juga nggak tahu apa-apa. Keesokan harinya Kim mengajak Park untuk membuat tato. Park sebenarnya nggak mau nih menorehkan tinta apapun di kulitnya. Namun karena ini juga temporer, jadi ya nggak masalah lah ya kan. Lantas ketika sedang dibuatkan tato, wajahnya si Park ini ketiban sebuah rejeki nomplok. Dan layaknya pria tulen, sang adik pun langsung terbangun dari tidurnya. Park yang merasa nyaman ini pun berhayal tentang dirinya yang menjadi muda dan membayangkan ia bisa berpush rank dengan Kim. Lantas setelah selesai membuat tato, Park pun kembali ke tempat kerjanya. Dia pun akhirnya mendapatkan inspirasi baru dan memutuskan untuk menulis cerita tentang dirinya bersama dengan Kim. Kemudian scene pun berpindah kepada Bong. Terlihat Bong yang sedang pusing dikarenakan ia belum mendapatkan ide untuk menuliskan buku. Ia pun mulai menghubungi Kim untuk datang ke rumahnya. Singkat cerita, Kim sudah sampai di rumah Bong. Di sana Bong pun langsung marah-marah kepada Kim, entah karena hal apa. Pria itu pun menyuruh Kim untuk berhenti bekerja part-time dan menjauhi Park. Kim pun berkata bahwa ia nggak melakukan apa-apa dengan Park. Malahan Park sendiri yang menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Usut punya usut, Bong ternyata nggak suka cuy karena Park ini berubah semenjak kenal dengan Kim. Dia berpikir Kim ini pasti mengganggu gurunya itu. Lantas keesokan harinya Kim pun lanjut bekerja di rumah Park. Saat Kim akan memindahkan meja milik Park, tiba-tiba Bong datang dan melarangnya. Bong pun mencoba untuk menarik Kim, namun akibat hal itu meja kerja Park justru terjatuh dan menumpahkan semua isi yang ada di dalam laci itu.
Di sini Bong pun melihat seisi laci meja kerja Park. Bong melihat tulisan yang baru saja ditulis oleh Park. Ternyata itu adalah tulisan yang berisi kisah cinta Park dan juga Kim yang dibayangkan oleh pria senior itu. Jadi isinya tuh hayalan-hayalan si Park doang. Malam harinya Bong pun membaca kembali seluruh cerita yang ditemukan di meja kerja Park. Setelah membaca seluruh cerita itu, ia pun terharu karena cerita itu begitu menyentuh perasaannya. Lantas beberapa minggu berlalu, terlihat Park dan Kim yang semakin dekat. Mereka selalu berjalan bersama, makan bersama, dan juga semakin nempel tentunya. Hingga pada suatu malam di saat Park sedang berada di rumahnya, datanglah seorang pria yang mencari Bong. Ia berkata kalau asistennya itu telah membuat cerita yang sangat indah. Cerita itu pun kini sudah rilis dan mulai banyak terjual. Orang ini pun menceritakan bahwa cerita yang dibuatnya itu diberi judul Kim. Mendengar hal itu, Park pun langsung masuk dan memeriksa tulisan yang pernah ia buat. Ternyata tulisan miliknya masih ada di dalam sana. Ia pun bergegas pergi ke toko buku untuk melihat tulisan hasil karya Bong itu. Dan setelah membaca dengan seksama, ia pun sangat kaget karena buku itu sama persis dengan tulisan yang ia buat sebelumnya. Kini ia pun menyadari bahwa murid kepercayaannya telah mencuri karya yang sudah dia buat. Lantas keesokan harinya, Bong pun datang lagi ke rumah Park. Ketika membuatkan teh untuk Park, ia pun terkejut karena buku yang ia terbitkan sudah berada di meja gurunya itu. Setelah itu, Park pun sangat marah kepada Bong dikarenakan Bong telah mencuri tulisan miliknya. Ia juga mengatakan kalau tulisan itu ia buat untuk dirinya sendiri. Namun Bong malah ngeles dan bilang kalau tulisan itu sangat indah. Sangat disayangkan kalau tulisan yang indah itu tidak diterbitkan. Park pun benar-benar menjadi sangat marah. Dia lantas mengusir Bong dan memintanya untuk jangan datang lagi ke rumahnya. Singkat cerita, di musim salju, Park sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba Kim datang ke rumah dan mengucapkan selamat ulang tahun pada pria itu. Lalu di malam harinya ketika Park dan Kim sedang merayakan ulang tahunnya, tiba-tiba Bong datang ke rumahnya. Kedatangannya pun hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada bos sekaligus gurunya itu. Lalu setelahnya ia pun pamit pergi dan berjalan meninggalkan mereka. Gak lama setelah itu Park memanggil Bong dan mengajaknya untuk bergabung dengan mereka. Mereka bertiga pun berpesta dan makan bersama. Lalu di saat malam sudah larut, Kim mengantar Park ke kamarnya dan gadis itu berpamitan untuk pulang. Namun saat sudah tertidur, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar sebuah suara. Park yang penasaran pun bergegas keluar dan mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu adalah suara Bong dan juga Kim yang berada di ruangan kerjanya. Park lalu keluar dari rumahnya dan mencoba melihat dari jendela untuk memastikan apa yang sedang mereka lakukan. Dan ketika melihat dari jendela, ternyata mereka berdua sedang melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Di sana Park pun hanya bisa melihat mereka berdua dengan raut wajah yang begitu sedih. Setelah melihat hal itu, Park pun merenung di dalam mobilnya. Ia kemudian mencoba untuk ngempesin mobil milik Bong dan setelah itu kembali ke kamarnya. Keesokan paginya saat Bong akan pulang, ternyata ban mobilnya kempes. Ia pun meminta bantuan Park agar dipinjamkan mobilnya. Lantas ketika di perjalanan dan melaju cukup kencang, tiba-tiba mobil itu mengalami remblong cuy. Untungnya Bong masih bisa mengontrolnya. Nah ternyata semalam itu selain ngempesin ban milik mobilnya si Bong, Park juga sengaja nih buat ngendurin baut serta merusak pengereman yang ada di mobilnya karena ia yakin Bong akan meminjam mobilnya. Setelah kejadian itu ia pun membawa mobil itu ke bengkel. Di sana dia pun diberitahu kalau ban yang dikendarai Bong itu bautnya nggak kenceng dan remnya juga bermasalah. Bong pun langsung berpikir negatif kalau Park sengaja melakukan hal itu. Lantas setelah memperbaiki mobil Park, Bong pun bergegas ke rumah Park. Ia sangat marah karena seorang profesor bisa-bisanya nih sengaja ingin mencelakai asisten dan murid kepercayaannya. Bong lantas kembali pulang dan melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Namun tiba-tiba ia justru mengalami kecelakaan dan membuatnya langsung berpulang ke dunia anime saat itu juga. Lantas beberapa hari setelah kejadian itu, Kim pergi ke sebuah toko buku dan mencari buku yang diterbitkan oleh Bong.
Di sini Kim pun menyadari kalau tulisan di buku itu menceritakan tentang dirinya dan juga Park. Setelah itu Kim memutuskan untuk pergi ke rumah Park. Dia melihat rumah itu sangat berantakan. Kim juga memeriksa ruang kerja Park dan mendapati Park yang sedang terbaring. Ia pun mengatakan kalau ia sudah membaca buku yang diterbitkan oleh Bong. Namun ia yakin tulisan itu adalah tulisan milik Park. Kim di sini nggak marah cuy, ia malah terharu dengan semua yang dilakukan oleh Park. Ia kemudian ikut berbaring dan bercerita kembali tentang awal pertemuan mereka. Namun Park hanya terdiam dan gak merespon sama sekali. Kim lantas berterima kasih karena Park telah membuatkan cerita tentang dirinya yang digarap dengan sangat baik oleh Park. Ia juga berpamitan karena ini adalah kali terakhirnya mereka bisa bertemu. Di sini Park benar-benar merasa malu. Walaupun dari bukunya itu sangat romantis, namun balik lagi Kim gak bisa menerima cinta dari Park. Pria itu pun akhirnya meneteskan air mata pertama kalinya untuk seorang wanita ketika Kim memutuskan untuk pergi meninggalkan dirinya.